Pejabat-pejabat yang paling celaka itu adalah pejabat-pejabat yang mempersulit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah da'a Allahu bi 'abdin min 'ibadihi fayuqifuhu baina yadayhi fayas'aluhu an jahihi kama yas'aluhu an 'amalihi. Apabila hari kiamat terjadi, Allah memanggil dengan seorang hambanya dari hamba-hambanya. Allah dirikan hambanya itu di hadapannya. Allah tanya hambanya itu tentang pangkatnya, sebagaimana Allah menanya daripada perbuatannya. Nang pangkat itu ditanya Allah juga. Kan pangkat apa? Jabatan apa? Di mana ikam dapat jabatan itu, dengan jalan apa? Kemana ikam menggunakan jabatan-jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Menjadi pembakal, jadi camat, apalagi bupati, apalagi nang ke atasnya, bukan inting, itu akan ditanya dengan jalan apa engkau dapat jabatan itu. Nah, dan kemana menggunakan jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Dengan apa dapat jabatan itu? Kayak apa caranya minta jabatan? Imbah menjabat bang, kayak apa kelakuannya? Nah, pejabat-pejabat yang paling celaka itu adalah pejabat-pejabat yang mempersulit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pembakal kah? Jangan mempersulit. Bila mempersulit, Nabi kita mendoakan sulitkan mereka di akhirat. Bah, kalau sudah Nabi mendoakan itu sudah kiamat. Nah, pejabat-pejabat itu jangan Nabi mudahkan atas umatku urusan mereka, jangan dipersulit. Kalau mempersulit, Allah akan menyulitkan kamu di akhirat. Kalau Allah menyulitkan di akhirat, pasti akan binasa. Orang mula KTP jangan tapi dipersulit. Maulah kartu keluarga, maulah apa, maulah mengirim proposal, jangan dipersulit, apalagi diintai duit. Kenapa? Bahayanya. Amunnya beriman, takutan itu. Cuma karena tipisnya iman, ya gawian nangka itu. Dikiranya Allah itu buta. Dikiranya Allah kada menghitung. Dikiranya Allah kada menghisap. Padahal Allah akan menghisap, menanya. Nabi kita mendoakan itu. Siapa-siapa yang mempermudah umatku, permudahkan ya Allah dia. Mudah. Tapi siapa yang mempersulit umatku, sulitkan urusannya. Ini orang maulah surat apa, dipersulit, mengkau dipersulit, persulitnya aja kayak apa itu, bulik-bulik, 4-5 kali bulik. Supaya kada biris. Mestinya orang-orang diberi Allah jabatan itu, diberi amanah itu untuk mempermudah, mempernyaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan pembakal-pembakal, camat-camatnya, hendak selamatnya, hendak selamat. Jangan menyulitkan, jangan menyulitkan. Kenapa? Sebabnya ini mereka ini digaji oleh yang dipersulit ini. Mana orang sudah menggaji dipersulit, pulang lah. Nah, itu yang Nabi kita marah besar kepada mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang tidak menyenangkan dan bisa disebut ini kabar yang menyedihkan terkait dengan biaya pemberangkatan ibadah haji di tahun 2023 ini yang diusulkan oleh pemerintah atau diusulkan oleh Kementerian Agama ini meningkat atau naik ke hampir 100%, dan ini tentu sangat menyedihkan ya di tengah kondisi ekonomi yang lagi merosot. Kemudian biaya haji yang harus ditanggung ataupun dibebankan kepada jamaah haji itu meningkat hampir 100%. Dari sebelumnya 39 juta bakal diusulkan menjadi 69 juta oleh pihak Kementerian Agama. Tentu ini akan sangat memberatkan para jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji pada musim haji di 2023 ini.
Jika dibandingkan tahun lalu jamaah haji hanya menyetorkan 39 juta, maka pada tahun ini menjadi 69 juta. Dan bakal dipastikan bahwa meskipun ada penambahan kuota di tahun 2023 ini, namun dapat diyakini bahwa bakal ada banyak jamaah haji yang tidak bisa berangkat karena tidak bisa melunasi tunggakan ataupun biaya pemberangkatan ibadah haji yang mengalami peningkatan cukup tinggi tersebut. Dan terkait dengan usulan biaya haji 2023 yang melonjak cukup tinggi ini dari 39 juta menjadi 69 juta ini, sebagaimana diberitakan atau diangkat salah satu media online yakni demokrasi.id, yang itu kemudian mengundang reaksi dari warganet ya. Banyak warganet yang mengomentari terkait dengan usulan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama tersebut, dan kita lihat ya banyak sekali komentar-komentar mereka. Namun sebelum kita bacakan komentar-komentar dari warganet ini, coba kita lihat lebih jauh alasan dari pihak Kementerian Agama atau Menteri Agama yang mengusulkan adanya peningkatan biaya haji tersebut. Menakyakut usul biaya haji 2023 melonjak jadi 69 juta dari semula 39 juta. Demokrasi.id, Kementerian Agama melaporkan rencana pelaksanaan haji 2023 ke Komisi 8 DPR. Salah satu yang dibahas adalah biaya perjalanan ibadah haji BPIH. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengusulkan ada kenaikan biaya haji tahun ini dan dari semula 39 juta rupiah pada 2022 melonjak menjadi 69 juta. Kenaikan itu terjadi karena pengurangan nilai manfaat bagi jamaah. Jadi selama ini dana haji yang dibayarkan jamaah jauh lebih murah karena mendapat subsidi dari nilai manfaat. Tahun ini nilai manfaat yang semula jamaah dapat 70% menjadi 30%. BPIH usulan dari pemerintah 69.193.734 atau 70%, dan nilai manfaat 29.175,11 atau 30%, dan BPIH 98.893.009 rupiah atau 100%. Jadi kenaikan ini terjadi karena subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah terkait dengan biaya haji itu diturunkan dari awalnya 70% menjadi 30%, dan ini tentu bakal ya memberatkan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan dipastikan meskipun kuota pada musim haji 2023 ini mengalami peningkatan 100% dibandingkan dengan tahun lalu, tapi bakal banyak yang tidak bisa berangkat karena mereka bakal kekurangan dana dengan tingginya biaya pemberangkatan ataupun biaya haji ini. Tentu ini sangat miris ya kalau kita lihat di tengah kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang semakin sulit ini, mereka harus menanggung beban yang makin tinggi ketika mereka ingin berangkat menaikkan ibadah haji. Antrian yang cukup panjang yang telah mereka tunggu, tiba-tiba ada keputusan yang itu tentu bakal memberatkan mereka. Dan kita lihat ya bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh warganet ini. Ada banyak sekali komentar-komentar mereka. Dari Rambi Jaji, ini salah satu cara agar umat Islam dijauhkan dari niat berhaji. Selain waktu tunggu yang puluhan tahun, biaya ongkos haji dipermahal, seolah-olah para menteri agama punya dendam sama Arab Saudi. Kemudian dari Presiden Kopi Susu, jadi apa manfaatnya dana haji 25 juta untuk tunggu nomor porsi selama 10 tahun? Kalian apakan uang itu di bank? Kemudian dari Ira Samsudin, tolak, gak baca berita apa, dia sudah persentase penduduk miskin Indonesia makin naik.
Kemudian dari Jaka Nuryana, tahun kemarin halangannya kuota terbatas dan pembatasan usia 65 tahun. Sekarang halangannya biaya haji yang tinggi. Kalau usulan BPIH ini disetujui DPR, mungkin jamaah banyak yang gagal berangkat lagi di tahun 2023 ini. Kemudian dari Jaka Nuryana, kalau mau naik ya sewajarnya sajalah, pikirannya calon jamaah haji orang kaya semua. Mudah-mudahan DPR tidak menyetujui. Kemudian dari Bang Sipul, lo daftar tunggu sampai puluhan juta, uang porsi haji 25 juta diapain? Ya memang kalau kita lihat ya dengan angka yang diusulkan tersebut, ini bakal memberatkan para calon jamaah haji nanti, sebab rata-rata yang mendaftar haji itu mereka yang berasal dari kampung yang sudah berpuluh-puluh tahun menabung uang sedikit demi sedikit untuk bisa menunaikan satu perintah agama, yakni menjalankan atau menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan itu kemudian terpaksa mereka harus batal jika nantinya ini diberlakukan dan biaya haji yang mereka kumpulkan selama ini tidak mencukupi. Tentunya mereka tidak bisa berangkat, dan ini sangat miris ya, dan kita tentunya sangat prihatin. Ya demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.